Ya pada saat dia udah jadi, orang akan menilai bahwasannya dia sukses. Tapi dia tidak menelaah, meneliti, melihat, mempelajari bagaimana pada saat dia merangkak dari bawah. Itu Wah, masalahnya. susah juga ya trading ternyata. Hah? Gimana Gimana Pak Pak? Gus? Susah juga trading ternyata. Trading itu nggak susah Pak, tapi untuk mengerti trading itu yang susah Pak. Siap. Nah sebenarnya apa yang, gini Pak, bukan hanya trading Pak ya, di semua bidang sama Pak. Misalnya Bapak mau jualan pisang goreng aja, Bapak harus ngerti dulu bagaimana cara buat pisang goreng yang enak. Jadi nggak bisa Bapak putuskan hari ini mau jualan pisang goreng langsung buka jualan pisang goreng, ya nggak bisa Pak. Sama aja, bukan hanya masalah trading, semua bisnis, semua bidang usaha sama Pak. Awalnya kelihatan gampang, jeroannya itu susah Pak. Semua bisnis sama Pak. Kalaupun kita deposit dengan uang 1.300 itu tadi ya, kalaupun euro USD harganya 0, nah itu kan baru MC-nya kan di situ. Dengan 0,01. Nah, tergantung dari teman-teman spekulasinya gimana. Itu ya intinya ya. Jadi juga dari ketahanan margin juga gitu. Ya. Nah, intinya kan konsepnya itu kita udah paham. Konsepnya udah paham, kita ngerti ya. Nah, udah ngerti. Kita mau barbar, mau spekulasi, itu udah terserah gitu loh. Saya sebagai edukator, konsep yang sebenarnya ini sudah saya kasih tahu nih. Sisanya tergantung tradernya. Mau spekulasi berapa persen dari modal? Iya, benar. Kalau misalnya 1.100, berarti Anda kalau misalnya pakai $100, berarti Anda berspekulasi 90%. Kan gila kan? Kita bisa loh spekulasi 90% di Forex. Kalau misalnya kita mampu berspekulasi 90% dan itu menghasilkan, luar biasa. Lanjutkan. Selama itu nyaman kan? Selama itu nyaman. Gitu. Kan selama ini jargonnya Forex itu kan Pak. Kalau kita, halo? Gimana ya? Level tertingkat. Gimana Pak Agus? Jargonnya? Jargonnya gimana Pak Agus? Kan menari dengan cat Pak, menari dengan cat. Jadi naik kalau kita buy langsung naik, kalau turun langsung. Kan gitu. Oh iya, saya paham itu Pak. Jadi, nah gini Pak. Tinggi-tinggi kan gitu tuh Pak. Ya, itu kalau Bapak lihatnya di time frame kecil Pak. Coba Bapak lihatnya di time frame daily, weekly, monthly Pak. Bapak bisa nggak menari di sana? Ya cuma jargon aja. Jadi kan, ya itu juga benar, nggak salah. Karena apa? Ada yang namanya scalping, ada yang intraday, ada yang weekly, ada yang swing, kemudian switching. Belum swing ya, switch dulu, switching, kemudian baru swing, baru long term, baru investasi. Nah semua ini teknik trading yang gak ada salahnya, bener. Selama kita menggunakannya itu nyaman dan bisa memberikan hasil, itu sudah oke. Kalau misalnya apa yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mampu tanggulangi, ya jangan. Carilah yang menurut kita tuh kita mampu, kita tanggulangi. Jangan melihat orang bisa profit ratusan persen, ribuan persen dalam satu hari dengan modal seminimal mungkin. Kita mau ikut dia, ya nggak bisa Pak. Belum tentu tangan kita ini sekencang dia untuk entry posisi, untuk close posisi. Kadang-kadang kita harus bergemeteran dulu. Kalau dia nggak, dia cepet banget. Nah, tidak semua orang bisa seperti itu. Lebih bagus kita mencari apa yang menurut kita nyaman, apa yang menurut kita bisa kita tanggulangi. Itu yang kita pelajari. Dan berulang-ulang kita pelajari. Nah ini saya ada satu ilustrasi. Kalau kita berbicara bisnis, misalnya kita mau buka toko apa aja, bisnis apa aja. Pagi saya jam 8 buka, kemudian saya tutup jam 5 sore. Selama 10 tahun saya lakukan hal yang sama. Apa yang akan terjadi dengan bisnis saya? Itu pertanyaannya. Dan ini dilakukan oleh semua pebisnis, pedagang. Pagi jam 8 buka, sore jam 5 tutup. Pagi jam 8 buka, sore jam 5 tutup. Apa yang akan terjadi selama 5 tahun atau 10 tahun? Nah, bandingkan dengan yang seperti ini. Kadang jam 9 buka, kadang jam 11 buka, kadang tutup jam 3,
kadang nggak buka, kadang tutup jam 7 malam, kadang buka jam 11 pagi, kadang tutup jam 2 malam. Apa yang terjadi setelah 4 atau 5 tahun? Ini aja. Jadi kunci sukses itu sebenarnya apa? Konsisten lakukan hal yang sama berulang-ulang dalam satu masa periode. Sebenarnya itu membosankan. Dan trading ini ya seharusnya membosankan. Benar. Membosankan. Iya. Kenapa saya jadi IB? Karena trading itu bosan. Benar. Setuju saya. Iya, kenapa saya jadi edukator? Kenapa saya jadi pemateri? Karena trading itu bosan, bos. Kita sudah passion kita di bagian financial, trading forex. Trading forex ini bungkusannya bukan hanya sebagai seorang trader. Kita bisa jadi content creator mengenai financial trading bisa di YouTube segala macam, nulis buku bisa. Kemudian kita bisa jadi edukator atau bisa jadi IB segala macam yang berhubungan dengan forex trading, yang berhubungan dengan broker yang real broker. Nah, orang bilang kalau misalnya mau sukses trading, ya harus siap dengan kebosanannya. Nah, seperti yang kemarin saya posting di grup di DFI ya. Nah, itu saya tulis kalau mau profit konsisten, maka harus loss konsisten. Dengan cara yang sama. Berarti profit dengan cara yang sama, loss dengan cara yang sama. Lakukan itu terus berulang-ulang. Dan kita akan kelihatan. Sebenarnya cara ini benar nggak sih bisa menghasilkan? Kalau sudah dalam satu periode dan ternyata tidak bisa menghasilkan, baru kita pikirkan untuk berubah, perbaiki. Nggak bisa hari ini kita pakai ini, nggak bisa untung kita robah. Udah barusan kita robah, nggak bisa untung kita robah lagi. Ya nggak bisa. Jadi kalau kita mau profit konsisten, ya cara profit konsistennya harus dibarengi dengan loss-nya itu juga harus dengan cara yang konsisten. Baru kita bisa melihat probabilitasnya. Itu saja. Ada lagi yang lain pertanyaannya. Karena apa yang saya kemarin sharing itu kelihatannya negatif ya. Kalau mau profit konsisten maka kita harus loss konsisten dengan cara yang sama. Itu kedengarannya negatif. Berarti loss terus dong kan begitu? Ya enggak. Caranya. Ada lagi yang lain? Pak An ada? Pak An masih online tuh. Nyimak dulu Pak. 5. Pak Halim ada juga itu Pak Halim. Apa kabar Pak? Sehat? Baik Pak Kyonghi. Kyonghi juga. Tapi lu cerita di sini ya. Ini sama sebenarnya apa yang gue pelajari dari dulu gue pernah belajar sih. Dulu gue belajar tahun 99 ya Pak, 1999 itu gue tiap hari gue diomelin sama kakak gue gitu loh. Almarhum kakak gue itu omelin gue. Lu gini lu nggak ngerti ya 0,1 lot gini dulu mah nggak ada 0,1 lah, kita main 1 lot lah ya. Dulu zaman saya pertama kali masih di EQ main 1 lot. 1 lot tuh kan nilai 100.000 ya. Saya kan dulu kerjaannya pertama kali karena dulu dari lulus kuliah begitu belajar masih segar otak kan. Jadi cerita 1 lot $100.000 ya ngebayanginnya juga udah, $100.000 gila. Cuman dulu enaknya dolar masih awal-awal itu kan udah 10.000 lebih loh ya, udah 10.000 lebih loh. Karena kan 99 itu waktu kita kebetulan almarhum kakak kan kerja dari tahun 93 ya. Jadi saya sempat ngalamin yang dolar dari 2.000 jadi 14.000. Terus turun ke 8.000, 9.000-an baru pelan-pelan naik. Jadi gue pertama kerja tuh dulu dolar fixed rate-nya $1 kalau di Indonesia model-model Bapepti lah. Bapepti dulu nggak ada Bapepti lah. Itu fixed rate-nya kita pakai yang 5.000 Pak. $1 5.000. Belakangan naik 6.000, 7.000, baru timber 10.000. Nah, tapi ingat yang tadi cerita Pak Paham ini yang cerita soal ini Pak Eka ini soal tentang apa pengertian lot dan sebagainya. Ini sama saya kayak dulu. Saya kalau dulu belajar terus diajarin ginian dulu nih. Lu belajar ini, lu ngerti nih 1 lot gini nih. Ini maksudnya apa? Cuma zaman sekarang ini hal seperti itu susah ya saya terapin ke anak-anak yang
sorry itu sih yang baru-baru belajar ya. Kenapa ya? Jelaskan satu lot dengan pengertian 100.000 dengan resiko itu. Mereka nganggap itu satu lot itu ya udah satu lot berapa modalnya? Oh kalau 1:100 leverage-nya kan $1.000, berarti kan $1.000 buat transaksi $100.000. Kalau 1:100. Tapi kan sekarang di broker luar pun rata-rata yang 1:100 itu udah dikit ya. Rata-rata banyak yang 200, 400 lah. Iya, saingan lah, kompetisi lah. Makanya mereka kan pakai regulasi-regulasi yang bukan tier 1, 2, 3, 1, 2 lah. Mereka pakai regulasi offshore lah supaya bisa itunya gede. Nah ini ngajarin orang yang detail seperti ini nggak mudah sih, Pak. Makanya saya dengar ini cerita gini ini persis. Oh lu jangan salah lu kayak gini nggak ngerti gitu dia. Memang begitu. Banyak kan orang emang nggak ngerti gitu. Karena maunya praktek. Iya kan, tahunya di MetaTrader maunya biru gitu, untung. Nah, padahal kalau benar-benar dipraktekin, makanya kayak saya bilang kan, oh sorry itu sih, lu gila ini bisa transaksi 7.500 lot di account MetaTrader lu. Lu beneran deh bohong kan? 7.500 lot itu kali ya 100.000, berapa puluh triliun itu. Nggak ada, gue bilang mana ada LP bisa terima segitu banyak, gue bilang nggak masuk di akal. Apalagi ya kalau yang bilang kan ada tuh saya pernah lihat lah di di salah satu platform lah sekali trading MG-nya sampai puluhan ratusan lot dan gitu. Aduh, gua sih harus gue admit memang kalau di MetaTrader mah gampang tinggal ngetik aja kalau punya pinnya ya nggak. Tapi kan kita secara logika yang kita pekerjakan kita sehari-hari ini benar. Makanya kan saya bilang kenapa retail trader receh ini jangan berharap order lu bisa dibuang ke SCN atau STP gitu loh. Nggak mungkin bisa. Karena apa? Karena beda kelas LP-nya itu beda gitu. Untuk LP untuk terima itu minimal $100.000. Kan jelas $100.000. Ya lu harus benar-benar keluarin $100.000 karena bank mana mau terima lu leverage. Emang lu siapa gitu kan? Benar. Jadi ya nah ini Pak, tapi saya suka sekali tema-tema yang disampaikan pada hari ini mengajarkan kita pintar gitu, smart. Makanya kan sebelum invest, sebelum mulai trading, ngerti dulu lah benar-benar apa yang kita mau invest, apa yang kita tradingkan. Sama lah, gue kadang-kadang heran gitu, kenapa orang bisa terjebak ke dalam money game dan sebagainya, investasi bodong, termasuk topik hari ini seperti mengajak orang main binary dan sebagainya. Tapi mereka sendiri itu kadang belum paham dan mereka berani nyemplungin duitnya tuh bukannya duit kecil ya, bukan cuma kayak $100, kadang sampai ratusan juta gitu, bahkan sampai miliaran gitu loh. Padahal kalau lu yang bener-bener bisnis beneran, gue ajak aja kita bisnis buka kantin yuk, bakso gitu. Lu mikirnya gue kayak udah mau nipu aja gitu kan. Padahal bikin bisnis bakso itu cuman 25 juta gitu loh. Lu pikirin gue kayak udah mau nipu lu gitu loh. Tapi gue suruh lu invest di sini yang 1 miliar 2 miliar lu nggak pakai mikir ya. Iya, kan kadang bingung gitu loh. Gue cuma suruh lu ajak kita bikin kantin bakso ya. Ya sorry itu saya lah kita contoh anak presiden lah, bisnis pisang lah ya nggak? Nah, ini bisnis real loh, bener loh. Dan dia luar biasa dengan bisnis pisangnya luar biasa sekali gitu. Tapi curiganya itu loh ya. Curiganya itu muncul dulu. Nah iya udah kayak gue mau nipu lu gitu. Dan ngajarin orang itu susahnya setengah mati bener-bener. Makanya aduh kalau saya kemarin ya baca-baca juga Pak di DFI kan saya ada baca-baca juga ya. Kadang-kadang ya berdebat itu kan dengan tujuan baik sebenarnya kita mencoba menjelaskan ke orang bahwa keadaannya seperti ini gitu. Kita bukan mau so pinter gitu loh. Kita bukan mau mengakui bahwa kita lebih pintar dan sebagainya, bukan seperti itu, otot seperti itu gitu. Tapi kita mencoba men-sharing apa yang kita tahu dan apa yang kita lihat di pasar itu seperti apa adanya gitu. Memang begini sebenarnya kejadiannya. Makanya sorry to say, lu nggak bisa untung-untung. Kenapa? Karena lu nggak paham. Nah, ya nggak? Bener nggak? Nggak paham gimana mau untung. Orang nggak ngerti kok. Iya nggak? Padahal kita mau buy, mau sell suatu saat pasti profit. Betul. Memang profit itu mah gampang ya nggak? Profit itu kan tinggal dibuat apa gampang. Itu mah suatu hal. Cuma kalau lu paham lu beda. Makanya saya tuh ada satu account yang saya handle, yaitu kurang lebih udah hampir 2-3 tahun lah ya. Memang untung nggak banyak lah gitu loh. Tapi saya juga dapat ya, sorry to say lah kita dapat juga lah bagian dari sana gitu. Cuman
ya saya nggak pernah MC gitu loh. Nggak pernah notifikasi MC karena saya ngerti gitu loh. Saya harus trading berapa dan kapan saya harus bertahan, kapan saya agresif gitu. Kita bertahan. Kalau kita lagi salah kita defensif, bertahan dulu dong, ya nggak? Lu nggak berani cut loss gitu kan? Tapi lu berani defense, bertahan dulu, jangan nambah posisi banyak-banyak, ya nonton dulu lah, bertahan, namanya bertahan ya counter dulu kan. Nanti kalau ada kesempatan baru kita attack, ya kan? Nah ini ya susah sih kalau menurut saya. Makanya kalau bilang mau cari portofolio yang 2 tahun 3 tahun itu susah gitu loh. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu maunya sekarang ini kalau saya lihat dia nggak mau bikin portofolio, dia maunya misalnya modal $1.000, ya udah gue main 1 lot gitu loh. Antara jadi 2.000 atau selesai gitu. Kenapa? Karena bikin portofolio nggak gampang, susah, apalagi mau yang panjang. Mau panjang itu nggak sabaran gitu. Begitu saya bilang untungnya cuma 2-3%, kadang paling banyak 5% sebulan, ya diketawain orang gitu, ya kan. Padahal itu untuk melakukan itu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak gampang. Waduh, Pak, itu ngomongnya gampang, tapi dia nggak tahu mempertahankan itu yang nggak gampang. Iya. Nah, benar-benar. Tapi ya memang kan semua butuh waktu dan butuh pengalaman. Memang ya semua, siapa sih yang nggak mau uang cepat, siapa sih yang nggak mau hasil besar, semua pasti mau. Kita pun semua pasti mau. Cuma prosesnya itu kalau udah tahu, nanti datang sendiri uang cepatnya gitu loh. Nah, karena menurut saya gini, satu hal yang harus teman-teman tahu sih, ya menurut saya di dunia trading ini, bukan karena tiap hari lu bisa menghasilkan uang banyak atau menghasilkan uang profit tiap hari, bukan. Karena gini, kalau lu udah paham caranya, satu hari lu akan lihat momen besar yang dimana lu bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari apa yang lu kerjakan dalam sehari-hari. Ya contoh ya, kita bilang saya bisa mendapatkan satu itu setelah sekarang ini ya, contoh nih ya, kalau saya perhatian ini tahun ini saya bisa mengambil asumsi adanya selisih gap suku bunga yang besar kemungkinan antara negara-negara yang bunganya relatif kecil dengan negara-negara yang bunganya relatif akan naik atau besar. Contoh sekarang ini kan yang sudah naik dulu misalnya mata uang New Zealand ya. New Zealand ini udah naik suku bunga dulu, tadi Inggris juga naik suku bunga, dan barusan European juga statementnya cukup positif, dan terakhir US dollar. Nah, bagi saya kalau secara fundamental yang saya kuasai, selisih suku bunga yang semakin besar itu merupakan daya tarik tersendiri bagi mata uang tersebut. Jadi saya selalu bilang, sebenarnya mata uang yang berbentuk carry trade. Nah, carry trade nggak ngerti lagi, baca dulu udah carry trade apa gitu kan. Nah, ini potensinya besar karena tahun ini kalau selisih suku bunga ini, lu boleh beli itu New Zealand yen, lu beli aja New Zealand yen atau pound sterling yen, lu beli aja itu gap. Apalagi kalau di AvaTrade nih, kalau saya lihat dapat bunga gitu ya, kita beli New Zealand yen dapat swap Pak tiap hari Pak, plus swapnya. Nah ini swap plus aja orang nggak ngerti, dia bilang orang nggak ngerti. Dia bilang, gue baru tahu ada broker biasa yang swap negatif ya, biasa swap negatif ya. Bukan swap negatif aja, swapnya 0 biasanya kan. Iya. Makanya orang nggak ngerti gini loh. Karena apa? Iya, mainnya kurang jauh. Nah itu, nanti kalau kita jelaskan yang benar, ya kita dibilang mainnya kurang jauh. Nanti ada yang beranggapan, beropini bahwasanya dengan modal 350, kalau misalnya kita buka lot 0,01, kayak mana kayanya Pak? Lah kalau udah cerita kayak gini ya kita udah susah. Gimana lagi mau cara kita terangkan? Ya udah, terserah dah mau gimana caranya, mau 10 open 0,01 10 kali, 1 layer 10 posisi ya terserah dah, gitu aja. Jadi kita bikin sebuah, gimana ya, kalau bicara masalah portofolio lagi, portofolio ini sebenarnya kan mau dibilang perlu ya perlu juga, mau dibilang nggak perlu ya nggak perlu juga. Kalau misalnya kita mau membuat ya silahkan dibuat, tapi kita itu kan perlu sebuah kesabaran. 2 tahun 24 bulan itu bukan sebentar. Dan sebenarnya cara membuatnya sih gampang, tapi yang masalahnya mempertahankannya ini yang susah. Lah kalau betul, untuk Pak, yang benar aja, mempertahankannya aja susah. Lah kalau yang barbar gimana coba? Yang benar aja mau mempertahankan susah. Benar. Apalagi yang barbar. Betul, Kak.
Iya, karena kalau kita salah kan kita ketarik minus juga lumayan kan. Iya. Mau Makanya. bagaimana soalnya. Terus udah gitu kalau nggak profit kan orang juga nggak ada yang mau lanjut gitu. Ngapain ya ikut kita kalau nggak ada profit gitu. Nah, ini dia. Makanya tadi saya saya bilang begini, kalau kita mau jadi IB yang benar, jadi IB yang benar itu nggak bisa langsung 1-2 bulan juga Anda bisa dapat ribuan klien dengan dapat rebate yang 10 ribuan, 20 ribuan dari hasil transaksi klien. Itu juga ada sesuatu di balik itu. Kalau kita mau benar-benar memberikan edukasi yang benar, training yang baik dan benar, dan kita jadi IB yang benar, percaya dah, kita mau 1 bulan komisi 2.000, 3.000, itu susah loh. Nggak gampang. Kalau mau dapat 1.000, 2.000 dalam 1 bulan, ya kita ajari aja tradernya semua barbar. Open aja dengan modal minimal, lotnya maksimal, sudah. MC cari lagi. Nah, ini Ada itu. Ya, MC cari nah lagi. ini baru. yang justru dihajar oleh suatu platform seperti Binary itu misalnya. Mereka mengejar orang-orang yang kira-kira punya kekuatan atau influence masyarakat besar tanpa memberikan edukasi yang tepat gitu. Kenapa? Karena bagi mereka nggak peduli lu profit atau enggak, lu ngerti atau enggak, sebenarnya yang penting gue bisa dapat customer sebanyaknya. Tapi kalau itu saya kurang setuju ya. Kalau itu saya kurang setuju. Kalau itu saya kurang setuju. Karena apa? Karena dua afiliator enggak, ini. Maksudnya ini kita dua afiliator ini sebenarnya orang nggak kenal. Kita bicara dari awalnya itu mereka tuh juga gembel. Kita bicara dari Oke, lanjut Pak Alim dulu nih. Oke, Pak. Oke. Bukan. Maksud saya ini bukan soal dari Binary aja, Pak. Bukan ini, yang lain-lain. Sekarang justru tendensinya beda nih, Pak. Tendensinya bukan di Binary justru, di Forex juga. Kan kalau kita buka iklan atau buka YouTube apa kan keluar iklan tuh. Hai, gue ini, gue si ini, gue kalau gue biasa trading di sini dan sebagainya. Mereka mempromosikan suatu platform Forex misalnya, ya kan. Terus ada juga yang kalau sorry yang tadi benar Pak Paham bilang bahwa soal affiliator, memang affiliator itu memang tidak terkenal dan dibuat oleh mereka, tapi mereka ini dengan berani gitu loh. Si membuat platform ini berani sekali mensponsori orang ini untuk membuat si affiliator ini jadi sesuatu lah ya, jadi sesuatu dan mereka dapat imbas baliknya cukup besar gitu loh. Ya. Nah, cuman tidak semua orang bisa jadi influencer juga sih, karena kan butuh butuh kepercayaan diri tinggi ya, butuh kepercayaan diri tinggi. Ya butuh sosok yang kelihatan enak dilihat juga. Mungkin kalau gue yang jadi affiliator tuh mungkin nggak terkenal kali, mungkin turun kan omsetnya. Ya bisa aja kalau misalnya fotonya itu selalu di Lamborghini, di Ferrari. Nah, aja laku gitu loh. Nah, tapi dari sisi pembuat platformnya nih, mereka melihat ini dari sisi marketing sih sebenarnya. Mereka sisinya marketing. Cuman tadi balik lagi, kalau kita mengedukasi orang itu sebagai educator yang berbobot sebagai IB atau affiliatornya, memang perlu untuk tanggung jawab moral sih. Kita tanggung jawab moral kita. Kenapa? Kita kalau ngajarin orang pinter juga satu sharing yang bermanfaat. Kedua juga memang orang yang itu kalau bisa ya mereka dapatkan keuntungan. Karena kalau mereka mendapatkan keuntungan, satu bukan cuma bermanfaat buat mereka keluarga, juga mereka barangkali bisa membawa teman lain juga kan secara nggak langsung bawa afiliasi kolega dan lain. Alim. Iya. Terus profit itu idealnya per bulan itu berapa Pak Alim? Berapa persen idealnya menurut Pak Alim? Saya nggak pernah ngukur profit secara per bulan karena itu sama susahnya dengan kondisi market. Kondisi market dinamis. Tapi saya berharap tahun itu bisa mendapatkan profit wajar ya 30% ya 30% saya bilang profit wajar, tapi dengan catatan drawdown-nya lebih dari 15 sampai 20% tidak gitu loh. Artinya kalau misalnya aja sebulan ini Bapak dapat 4% gitu, bulan depan dapat 6%, bulan depan minus 1% gitu kan. Tapi dalam setahun ternyata bisa per 30% gitu. Dan rata-rata dalam drawdown-nya itu sudah lebih dari 15%, itu berarti udah cukup oke, Pak. Dan itu nggak gampang juga karena drawdown ini artinya secara nggak langsung kalau melihat rata-rata orang itu yang trading pakai EA, mereka rata-rata bisa mendapatkan hasil 100% per tahun.
tapi drawdown-nya besar gitu, rata-rata bisa 40-60%, bahkan kadang lebih gitu. Karena mereka banyak menggunakan sistem averaging, baik dengan linear ataupun martingale. Jadi bukan itu ya, bukan drawdown yang mereka ukur, tapi mereka mengharapkan adalah hasil semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk cepat-cepat balik modal. Dan saya nggak menyalahkan itu, tapi yang penting lagi edukasinya udah dijelaskan belum di awal. Kalau mereka ngerti, mereka udah paham, ya, dan jangan mereka berteriak tengah jalan. Karena pada saat lu lihat plotting itu 50%, jangan taruh secara langsung. Dan kebetulan karena harganya balik lagi, ya jadi profit gitu. Gitu sih Pak kalau tanya itu. Cuma ya jangan inilah, saya nggak bisa bilang apa yang saya bilang ini pasti jadi patokan baik, enggak, tiap orang punya ukuran masing-masing. Tapi kalau kita pengelolaan duit dalam jumlah yang lumayan besar, tentu saja kalau pengelolaan duitnya $1.000 mungkin 30% setahun ya cuma dapat $300, mungkin nggak ada rasa gitu. Mendingan kita kerjaan yang lain gitu kan. Kalau pada saat Anda memegang $1 juta, ya 30% itu $300.000 gitu loh. Dan untuk megang $1 juta itu salah satunya ya contohnya bisa dengan orang yang melakukan seperti copy trade gitu kan. Copy trade itu memang dia tidak pegang uangnya, tapi secara langsung kalau dia mengelola $1 juta, dia bisa mendapatkan keuntungan 30%, maka profit sharing-nya juga cukup besar buat dia gitu loh. Ya sekarang kan orang nggak pernah pikir ke sana karena mereka mainnya masih di level receh, masih di bawah gitu loh. Sorry, saya mungkin masih di kelasan di bawah $10.000 gitu. Tapi pada saat lu udah pegang dananya besar, itu akan pengaruh sekali, dan bebannya pun akan beda gitu. Beda. Ya kebetulan kalau saya personal sendiri ya sekarang ini ada bantu-bantu juga lah dalam satu ini ya, kadang-kadang ya pegang juga udah ratusan $1.000 gitu loh. Jadi saya tahu permainan saya gimana gitu loh. Saya tahu, wah ini langkah yang saya lakukan nih, kalau udah salah saya harus berhenti di mana dan saya harus stop di mana gitu. Nah ini yang terus terang yang saya berusaha manage diri saya terus supaya tidak berlebihan gitu loh, tidak over gitu loh, tidak terlalu nafsu dan gimana. Ini enak, ini duit tinggal pencet men, gitu loh. Gue tinggal pencet aja mau 350 lot bisa pencet punya gitu loh. Cuma nggak bisa, kenapa? Karena kalau kontrol emosi kita harus jaga gitu loh. Ini duit lu bisa salah pencet punya, lu bisa rugi punya gitu loh. Makanya kan nggak bisa namanya overconfidence kan. Kalau overconfidence kan akan merusak kepercayaan diri kita, dan pada saat itu bila lu terlalu yakin tapi salah, maka akan rusak nanti. Kalau ini kepercayaan orang akan rusak gitu. Ya mati-matian aja sekarang ini, fokus jangan. Karena ya saya bukan cuman trading aja, karena kan saya juga mengelola tim, jadi saya juga harus memilih teknik-teknik trading mana yang cocok buat saya dan buat klien gitu loh. So far ya nggak ada banyak keluhan lah, cuma bisa jalan lah. Dan ini kan saya suka sharing ke teman-teman juga, makanya dengar cerita ini, wah ini saya interest sekali nih. Ini orang udah lama nggak cerita yang benar kayak gini. Bukannya udah lama nggak cerita yang benar seperti ini. Saya bolak-balik cerita, tapi nggak ada yang mau denger. Itu dia, karena kalau cerita yang benar nggak enak Pak. Nah iya, pahit, rasanya pahit. Mesti ceritanya kalau saya 2 bulan saya beli Ferrari gitu, nah itu enak Pak. Iya. Kalau kita cerita yang yang baik dan benar itu rasanya pahit Pak. Halo. Tes. Ya, enggak, aman kok. Halo. Aman. Om Delvin mau ngomong kah? Oh enggak. Ya karena memang kan masyarakat itu kan lebih ngelihat ke hasil sih gitu loh. Ini loh hasilnya saya 1000%, ini loh hasilnya saya 500%. Nah kan masyarakat lebih senang ngelihat ke situnya gitu loh daripada ngelihat prosesnya. Ya pada saat dia udah jadi, orang akan menilai bahwasannya dia sukses, tapi dia tidak menelaah, meneliti, melihat, mempelajari bagaimana pada saat dia merangkak dari bawah. Itu masalahnya. Susah juga ya trading ternyata. Gimana Pak Gus? Susah juga trading ternyata. Trading itu nggak susah Pak, tapi untuk mengerti trading itu yang susah Pak. Siap.
Nah, sebenarnya apa yang gini Pak, bukan hanya trading Pak ya, di semua bidang sama Pak. Misalnya Bapak mau jualan pisang goreng aja, Bapak harus ngerti dulu bagaimana cara buat pisang goreng yang enak. Jadi nggak bisa Bapak putuskan hari ini mau mau jualan pisang goreng langsung buka jualan pisang goreng, ya nggak bisa Pak. Sama aja, bukan hanya masalah trading, semua bisnis, semua bidang usaha sama Pak. Awalnya kelihatan gampang, jeroannya itu susah Pak. Semua bisnis sama Pak. Oh gitu ya. Lah iya Pak, Bapak usaha apa sekarang? Saya ternak ayam Pak. Oke, ternak ayam. Tapi Udah saya berapa lama trading Pak? sudah lama juga, tapi kadang berhenti. Terus Nah, mulai gini, lagi. kita cerita ternak ayam dulu deh. Cerita ternak ayam dulu. Bapak ternak ayam udah berapa lama? 20 tahun. 20 tahun. Sekarang ternak ayamnya berapa ekor Pak? Ya ada 10.000. 10.000 ekor, oke. 10.000 ekor, pertama Bapak ternak ayam, itu langsung 10.000 ekor enggak? Oh enggak 500. Enggak Pak ya. Mulainya dari berapa Pak? 500. 500 ekor. Nah 500 ekor modalnya piro Pak kemarin Pak? Wah 20 tahun yang lalu lupa saya modalnya. Kasar-kasar aja dah. Berapa ya Pak ya? Kasar-kasar, itu harga sekarang aja. Hitung harga sekarang aja. Kita mau ambil contoh aja nih. Kalau sekarang ya sekitar 50 juta ya. 50 juta untuk 500 ekor Pak ya. Nah sekarang saya bertanya lagi. Saya nih tertarik dengan bisnis ternak ayam Bapak. Terus saya tanya, Pak, kalau misalnya saya mau ternak 500 ekor, pakai modal 55 juta bisa nggak Pak? Gimana? Tadi 50 ekor kan 50 juta Pak ya. 500. 500 ekor 50 Ya. juta. Oke. Ya. Nah setelah saya mendengar apa yang Bapak ceritakan dan saya melihat Bapak sekarang ternak ayam kan lumayan berhasil. Dari 500 jadi 10.000. Saya tertarik nih. Nah kemudian saya bertanya, Pak kalau saya mau piara ayam, ternak ayam 500 ekor modal 5 juta bisa nggak Pak? Oh enggak bisa. Lah waktu di trading seharusnya nggak bisa. Tapi karena ada fasilitas yang membisakan, orang akan menggunakan itu semaksimal mungkin. Begitu Paham ya. nggak Pak dengan apa yang saya... Paham. Ada yang menjembatani. Iya. Dan orang akan dengan nekatnya menggunakan itu semaksimal mungkin. Padahal 500 ekor dengan 50 juta, kalau misalnya 5 juta itu hanya berapa ekor? 50 ekor toh, misalnya kita bilang, ya kan? Iya. Bisa nggak saya ternak ayam? Bisa. Ya 50 ekor, jangan 500 ekor. Sama-sama ternak ayam juga judulnya kan Pak? Sama-sama trading juga judulnya. Paham Pak nih ya? Paham, Pak. Makanya nama edukasi saya paham Pak. Ya, siap. Jadi apa yang dilakukan trader sekarang ini, bukannya kita mau menyalahkan, tidak. Tapi coba deh dicari tahu dulu konsep yang sebenarnya itu bagaimana sih. Saya jamin kalau misalnya semua tahu konsep dasarnya, konsep realnya, nanti akan ketakutan sendiri apa yang sudah pernah dilakukan. Kalau sudah memahami konsep yang sebenarnya. Tapi kalau tidak mau berusaha mencari tahu konsep yang sebenarnya, ya tetap aja seperti itu, kayak looping aja terus begitu. MC demo lagi. Dan terus berusaha Terus mencari teknik trading, teknik trading. Iya. Padahal nggak ada itu yang dicarinya bakalan ketemu, nggak bakalan dapat. Kenapa? Teknik trading yang paling memberikan hasil yang paling bagus itu cuman ada di sini. Apa itu Pak? Di hati kita, di nurani kita aja. Di hati yang paling dalam gitu ya Pak? Iya. Misalnya saya trading Pak. Saya trading satu hari saya bisa masuk posisi 50 kali misalnya satu hari. Terus saya ajari Bapak. Apakah Bapak berani jamin bahwasanya Bapak bisa mengcopy saya masuk posisi 50 kali satu hari? Gimana? Saya misalnya seorang trader. Saya trader satu hari saya masuk posisi 50 kali. Buy sell. Total ada 50 kali. Kemudian saya ajarkan ke Bapak cara yang sama. Indikatornya semua saya ajari, saya bagi semua. Tapi apakah Bapak jamin bisa 50 kali sama persis apa yang saya lakukan? Satu hari 50 entry. Oh enggak. Nah, Enggak bisa. itu Pak. Jadi teknik tradingnya udah saya ajarkan. Tapi Bapak juga tidak bisa melakukan hal yang sama.
Iya. Jadi apa yang diajarkan edukator, apa yang diajarkan mentor, itu jangan dijadikan kiblat 100%, Pak. Saya sering mengatakan ini, edukator, mentor, coach, yang diajarkan mereka itu kita ambil garis besarnya. Kemudian kita terjemahkan ke versi kita. Baru kita tuangkan ke keputusan yang bisa kita tanggulangi. Contoh ada edukator yang mengajarkan kalau misalnya udah open, floating, kemudian di layer. Oke. Karena kita tahu batasan kita membatasi. Oke, 1, 2 saja deh. Kalau masih udah, saya nggak sanggup lagi. Ya udah, boleh. Jangan karena dia layer 1, layer 5 sampai layer 10, kita juga ikut seperti itu. Begitu terjadi sesuatu yang tidak di luar dari rancangan SOP-nya, kita akan menyalahkan orang. Padahal kita nggak menilai kondisi trading account kita sama nggak dengan kondisi trading account mereka. Walaupun cara yang diajarkannya sama. Nah, pada saat kita melakukan itu mendapatkan hasil yang negatif, sementara orang lain yang melakukan mendapat hasil yang positif. Lah, salah siapa? Kan jadi aneh. Cara yang diajarkan sama, hasilnya berbeda. Karena apa? Bapak tidak akan mungkin sama dengan saya, Bapak tidak akan mungkin sama dengan orang lain. Jadi apa yang bisa menyamakan diri kita hanya diri kita sendiri. Kita sudah belajar A, belajar B, belajar C. Bagaimana kita ambil garis besarnya ini untuk kita implementasikan ke diri kita. Kita belajar dengan si B, kita ambil garis besarnya, kita implementasikan ke diri kita. Kemudian kita tuangkan ke dalam trading kita. Itu saja, Pak. Kalau misalnya kita berharap saya belajar dengan mentor ini, dengan coach ini, dengan coach A, coach B, coach C supaya bisa profit, nggak bisa, Pak. Ya ada Pak akan MC, depo. Sekarang udah enak loh. Kalau di zaman dulu kita search Google aja, mau cari namanya edukasi trading itu yang keluar bahasa Rusia. Karena MetaTrader itu asalnya dari Rusia. Sekarang mau bahasa India pun ada. Bahasa Indonesia, bahasa India pun ada sekarang. Kalau dulu kita ketik MetaTrader, how to operate MetaTrader. Saya rasa banyak yang nggak tahu kalau MetaTrader itu ada yang versi 1, 2 ya. Mereka tahu cuma 4, 5. Ada versi 1, versi 2,1, versi 1,3. Tapi dia nggak lama-lama, cepet dia, perubahannya cepet. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 langsung mentok ke 4. Nah 4 barusan di brandingkan, 4 MT4 di brandingkan itu barusan versinya yang build berapa, build 2000, build 6000, build 7800, yang paling sekarang 9000 berapa nih buildnya. Nah ini semua orang nggak tahu. Dulu tidak ada time frame M1, nggak ada. Yang ada cuma daily talk. Dan waktu pada saat ada time frame daily itu nggak ada namanya MC. Margin call itu nggak ada. Setelah ada time frame yang M1 barulah lahirlah yang namanya MC. Kenapa kita bisa open posisi menurut momentum yang berkali-kali lipat datangnya dalam 24 jam perputaran market yang 3 sesi besar. Sebenarnya 4 sesi ya. Sesi Pasifik lagi, tapi Pasifik jarang orang trading. Sesi Eropa, Amerika, sama Asia. Sebelum Asia sebenarnya ada sesi Pasifik, tapi ini jarang digunakan orang. Bayangkan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan. Berapa persen profit yang paling setimpal? Sekarang ini juga pertanyaan yang terus-menerus diajukan orang kan. Nah, kalau kita mau mengasumsikan trading forex ini sebagai perdagangan, kalau kita dagang barang misalnya, dagang minyak goreng misalnya 1 bungkus, modal 12.000, berapa profit yang mau kita ambil dari 12.000? Misalnya 10%, berarti 1.200. Ya udah, coba aplikasikan itu ke trading. Kita masuk di harga ini, kita mau ambil berapa persen dari harga ini? Pernah nggak coba seperti itu? Jangan poinnya, jangan pipsnya. Kita trading kan jual beli harganya. Saya jual di harga ini, beli di harga ini. Berarti kalau misalnya kita mau ambil keuntungan juga dari keuntungan harga ini, keuntungan dari harga itu, berapa persen dari harga ini, berapa persen dari harga itu.
Jangan mau ambil profit dari total presentasi modal. Jadi misalnya kalau kita buka toko nih, total modal toko kita ini ada 200 juta misalnya. Oke, satu hari saya mau profit 10% dari modal 200 juta ini. Ya nggak bisa dong. Ya kita jual barang apa dari toko ini yang modalnya 200 juta, kan banyak barangnya. Kita jual satu produk. Misalnya modalnya sekian, untungnya satu produk sekian. Nah untungnya ya di situ. Nggak bisa kita setiap hari buka toko, modal toko saya ini 200 juta. Satu hari saya mau untung 10% dari 200 juta ini. Ya piye? Ya mana caranya? Logika ya, harusnya logika. Sama dengan deposit kita di MetaTrader, kita deposit $500. Kalau untung 1% dari $500, ini sebenarnya bukan salah, tapi rancu. Karena apa yang Anda jual supaya untung? Bukan Anda jual modal kan? Total modal semua untung 1%. Ya nggak seperti itu. Anda harus jualan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang dijual? Apa yang dibeli? Kalau misalnya konsepnya seperti yang sekarang ini, modal $500. Satu hari trading profit 1%. Berarti $500 dari 1%. Nah kalau kita implementasikan ke bisnis real, berarti satu toko ini modalnya, produknya semua ada 200 juta. Hari ini saya buka toko, untung saya mesti ada 10% dari 200 juta ini. Ya nggak bisa. Tanggap nggak yang barusan saya jabarkan ini? Paham Pak, paham. Paham ya? Jadi kan kita trading forex ini kan berdagang ya. Kita nggak mau dibilang judi kan? Mau dibilang berdagang. Oke. Berdagang tentu ada barang yang kita beli dan barang yang kita jual. Dan barang itu tentu ada harganya. Kalau barang itu harganya, tentu kalau kita jual pasti ada untung atau ada rugi. Dari mana? Dari harga yang kita jual, dari harga yang kita beli. Bukan dari modal kita. Karena belum tentu modal kita beli semua barang yang sama. Misalnya Euro USD, kita punya modal $500. 0,01 kita buka di Euro USD. 0,01 kita buka di GBP JPY. Bisa saja. Jadi harus dari Euro USD plus GBP JPY dengan modal 500 profit 1%. Misalnya ya 1%. Ya gimana caranya? Ini gue lagi terjun nih. Oke? Goldnya terjun, EU-nya naik. Iya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, kayaknya udah cukup kali ya. Mungkin nanti bisa lanjut di Telegram DevI atau di ruang tamu Jalan Traders. Teman-teman bisa tanya di sana. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, nanti recordnya ini akan saya upload di YouTube-nya Jalan Traders ya. Seperti biasa, teman-teman juga bisa ngelihat di sana. Kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut juga tulis saja di kolom komentar gitu aja. Nanti saya bantu jawab melalui Pak Faham. Jadi Ya. Ko Faham punya channel YouTube nggak? Sekarang saya lagi freeze-kan channel YouTube-nya. Oke. Ya. Belum ada momen lagi ini, nanti mau saya aktifkan. Oke. Novita Dewi. Oke, Bu Novita mungkin ada tambahan Bu Novita sebelum kita lanjut ke sesi giveaway. Dari saya nggak ada sih. Lumayan setuju juga ya dengan Ko Faham. dengan Pak Faham. Jangan Pak Faham. Alhamdulillah Lebih kalau ke- setuju. Ke realita ya, realistis lah ya Pak ya. Ya kan selama ini kita sedang bermimpi terus, mimpi yang indah. Tapi hasilnya nggak indah. Terlalu Tapi sekarang banyak sudah paham. harapan. Gimana Pak? Sekarang sudah paham tapi. Ya, sekarang konsepnya aja Pak. Pertajam konsep yang benar aja. Nah, Pak Agus bisa tuh buka akun di AvaTrade. Udah buka belum Pak Agus?
Ya, mau rencananya juga mau buka ini Bang Jai. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Kalau atau buka kesulitan, ada souvenir ya. ada Pak, nanti Pak. Saya kasih first bonus deposit 20%. Oh siap. Nanti Japri nanti. Siap-siap. Oke, kita ada tanya jawab ya. Ada satu buah merchandise ya dari JTS Patret. Mungkin dari Kofaham ada yang mau kasih kuis nih, Kofaham. Kasih pertanyaan. Nanti yang jawabannya menurut Kofaham yang paling tepat, yang paling cepat dan tepat nanti pemenangnya. Pertanyaannya, oke. Silakan. Gampang aja lah ya kita buat pertanyaan. Siapa yang cepat aja lah nih ya. Boleh. Oke. Nanti saya kirimin satu buah merchandise. Nah, ini merchandise dari Avatred. Pertanyaannya simple. Harga yang tertera di MetaTrader untuk untuk instrumen gold atau SAUUSD yang running itu adalah harga emas untuk berapa banyak? Itu aja. 1 troy on. 1 troy on. Berapa gram, Pak? Ya nggak tahu lah. Berapa gram pertanyaannya dari harga emas yang Ya. running? Berapa gram? Om Delvin salah ya. Pak An salah nih. Pak An. saya tahu cuma ya. Nah, dari Pak Yudianto nih kayaknya. Ya, itu dia. Pak Yudianto ya? 31,1. Nah, 31,1 gram. Jadi jawabannya itu. Jadi sekalian kita jabarkan, kita jelaskan. Jadi Oke. harga 1791 ini kita open 0,01 itu sudah sama dengan kita beli atau jual 31,1 gram emas dengan modal $100. Iya toh. 1,5 juta. Kita transaksinya 50-an juta. Kira-kira yang profit itu market apa kita? Coba. Simple. Jadi kalau kita sudah tahu konsepnya, 1700 sekian ini ada 31,1 gram dengan 0,01 setara dengan 31,1 gram. Mau dengan modal berapa kita bertransaksi untuk 31,1 gram ini? 100 nggak bakalan cukup. 200 juga nggak bakalan cukup. Oke, itu saja. Iya, sekalian ngopi bareng Pak Yudianto. Seperti biasa ya, mau dikirim apa saya nganterin langsung nih? Besok saya ke Bandung soalnya. Gitu ya. Sekalian nanti saya kirim merchandise-nya juga untuk Kofaham. Terima kasih udah bersedia diundang di webinarnya Jalan Traders X Avatred. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mau mengundang. Oke, sekian teman-teman ya. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ke Telegramnya Diskusi FX Indonesia ya. Kalau teman-teman mau gabung ya, silakan kunjungi ini ya websitenya ya. Diskusifxindonesia.org ya. Nah, teman-teman tinggal klik gabung di sana, itu langsung nge-link ke Telegram ya. Di sana Kofaham ini lumayan aktif juga di sana, jadi banyak diskusi-diskusi bagus juga di sana juga. Gitu. Kebetulan saya juga admin. Nah. Oke, Koaan. Oke, mungkin di Medan dibantu Koaan buat Avatrednya. Mungkin kalau mau jadi IB, jadi Ava Partner silakan ya Koaan ya. Nanti Japri aja.
Siap. Makasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih sekali lagi buat Ko Faham, Bu Novita, terima kasih. Ya, terima kasih. Ko Halim, untuk Pak Yudianto nanti merchandise-nya saya kirim aja ya. Oke, saya kirim aja, insya Allah besok saya kirim. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah senantiasa ngikutin webinarnya Jati Jalan Traders, khususnya Pak Agus, ada Pak Edi, ada Pak Yudianto ya. Terus ada Om Delvin dari Kalimantan jauh-jauh ya. Terbang ke Zoom ya kan. Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung juga, yang nama-nama baru nih yang saya lihat ya. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ditunggu ya recordnya. Bye.